Perkenalkan, nama saya Ahmad Setiawan. Saya dari Prodi Komunikasi Universitas Belajar Madura, angkatan 2023. Nah, di sini saya akan membahas tentang gender. Apa sih sebenarnya gender itu? Ya, gender sendiri adalah perbedaan peran, tanggung jawab, perilaku, serta harapan sosial budaya antara laki-laki dan perempuan. Misalnya nih, anggapan masyarakat bahwasanya perempuan itu harus mengurus rumah tangga dan laki-laki harus mencari nafkah. Nah, di sini juga terdapat bias gender. Ya, apa sih bias gender itu? Nah, dikutip dari IDN Times, bias gender sendiri adalah pandangan dan sikap yang lebih mengutamakan satu jenis kelamin daripada jenis kelamin lainnya sebagai akibat pengaturan dan kepercayaan budaya yang lebih berpihak kepada jenis kelamin tertentu. Ya, bias gender sendiri terbagi menjadi beberapa jenis loh. Nah, yang pertama, yakni bias gender subordinasi, yang merupakan penilaian bahwa salah satu gender lebih rendah dari yang lain. Subordinasi lebih banyak terjadi pada perempuan dan ketiganya berada di posisi inferior atau lebih rendah. Sebagai salah satu dari bentuk kebedaanadilan gender, subordinasi menyebabkan munculnya pembedaan perlakuan terhadap gender. Subordinasi masih banyak dijumpai hingga saat ini. Sebagai contoh, subordinasi yang sering kita temui adalah di mana perempuan ini yang dirasa lembut dan telaten dinilai hanya perlu berada di rumah dan mengurus urusan domestik. Nah, sementara laki-laki yakni bertugas untuk bekerja mencari nafkah. Sementara itu dalam hal pendidikan, presentasi penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas menurut jenis kelamin oleh Badan Statistik atau BPS pada tahun 2024 lalu, yakni laki-laki berada lebih tinggi dibandingkan perempuan, yakni sebanyak 37,64%. Perempuan tercatat pendidikan SMA ke atas, sementara laki-laki sudah mencapai 43,78%. Data tersebut membuktikan bahwasanya tingkat pendidikan laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Nah, yang kedua yaitu adalah bias gender marginalisasi atau peminggiran. Apa sih bias gender marginalisasi ini? Ya, bias gender marginalisasi yaitu proses yang mengakibatkan perempuan tidak memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya. Marginalisasi pada perempuan sudah terjadi sejak di rumah tangga dan dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga laki-laki dan perempuan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK pada tahun 2024 di Indonesia menyebutkan bahwa TPAK laki-laki sebesar 84,66%, sedangkan TPAK perempuan hanya sebesar 56,42%. Nah, data tersebut membuktikan jika posisi perempuan dalam bidang ekonomi masih di bawah laki-laki. Sebagai contoh, bias marginalisasi yaitu perempuan kerap menjadi sasaran untuk menerima PHK karena kondisi yang dialaminya yaitu hamil dan kelahiran. Kondisi itu seringkali dinilai dapat membuat mereka kurang fokus terhadap pekerjaan sehingga diberhentikan secara sepihak. Nah, yang berikutnya nih, yang ketiga, yakni adalah bias gender double burden atau beban kerja ganda. Ya, bias gender double burden ini um, sering dialami perempuan karena harus menjalankan tanggung jawab publik atau pekerjaan di luar rumah dan tanggung jawab domestik dan rumah tangga secara bersama, yang merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender yang dipengaruhi oleh budaya patriarki. Sebagai contoh dari bias gender double burden ini adalah beban ganda, yang dimana adanya pembagian peran kerja domestik dan kerja publik tanpa disertai dengan pembagian peran yang adil. Nah, ada anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat pemeliharaan dan rajin. Nah, berakibat semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Bahkan bila perempuan bekerja di ranah publik sekalipun, konsekuensinya harus bertanggung jawab atas semua pekerjaan domestik seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, hingga mengurus anak. Nah, yang keempat nih, yakni adalah bias gender stereotype. Apa sih bias gender stereotype ini? Nah, bias gender stereotype ini yakni keyakinan yang belum tentu akurat tentang kemampuan, sifat, dan perilaku yang sesuai dengan perempuan dan laki-laki.
yang seringkali bersifat sosial dan budaya. Sebenarnya, stereotip sudah tertanam sejak kecil. Sebagai contoh, anak memasuki usia balita, orang tua memberikan mainan mobil-mobilan untuk anak laki-laki dan mainan masak-masakan untuk perempuan. Nah, sebagai contoh ini menganggap perempuan emosional dan cocok mengurus rumah tangga, sedangkan laki-laki rasional dan fokus pada karir. Nah, berikutnya itu ada bias gender dalam KDRT, bias gender dalam kekerasan seksual, dan bias gender dalam kekerasan dalam pacaran. Yang pertama nih, ini bias gender dalam KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Bias gender ini terjadi karena adanya ketimpangan peran gender. Misalnya, anggapan bahwa suami lebih berkuasa daripada istri. Hal ini membuat kekerasan fisik, psikis, atau ekonomi sering dianggap wajar untuk urusan privat. Sehingga korban, yakni umumnya adalah perempuan, sulit mendapatkan perlindungan. Berikutnya itu bias gender dalam kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual sendiri sering dilanggengkan oleh budaya patriarki, seperti menjalani tindakan bebas dan mengendali pakaian, sikap, atau relasi korban dengan pelaku. Bias gender membuat kasus kekerasan seksual kerap dianggap tabu, aib, atau dipandang sebagai kesalahan perempuan, bukan pelaku. Nah, yang terakhir nih, ini adalah bias gender dalam kekerasan dalam pacaran. Dalam relasi pacaran, bias gender muncul melalui kontrol berlebihan, kecemburuan yang dianggap tanda cinta, sehingga normalisasi kekerasan verbal atau fisik. Laki-laki sering dipandang tetap mengatur pasangannya, sementara perempuan diharapkan patuh demi menjaga hubungan.